Bisa Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kejaksaan Agung menyerahkan uang sitaan 13 triliun rupiah kepada pemerintah dan baru saja tiba di Kejaksaan Agung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Di layar kaca Anda melihat Presiden Prabowo bersama dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan juga didampingi Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan juga terlihat Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Sesaat lagi kita akan melihat Kejaksaan Agung akan menyerahkan 13,3 triliun rupiah uang sitaan yang berhasil disita Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO yang dilakukan oleh 3 korporasi dan anak-anak usahanya. Dan uang sitaan ini akan diserahkan kepada negara. Kasus ini terjadi pada tahun 2020 dan 2022. Dari total 13 triliun uang yang diserahkan ke negara, 11,8 triliun berasal dari Wilmar Group. Sementara sisanya berasal dari 2 korporasi lain, yaitu Permata Hijau Group dan Musimas Group. Jumlah uang sitaan yang akan diserahkan Kejaksaan Agung 13,3 triliun rupiah ini adalah rekor baru yang menjadi penyitaan uang tunai terbesar dalam sejarah Kejaksaan Agung untuk kasus korupsi yang juga melibatkan korporasi. Di latar belakang dari Presiden, Menteri Pertahanan, dan Jaksa Agung, Anda bisa saksikan pemirsa, adalah tumpukan uang yang disita oleh Kejaksaan Agung senilai 13,3 triliun rupiah. Uang sitaan ini berasal dari kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO atau crude palm oil pada periode Januari 2021 hingga Maret 2022. Dan uang sitaan ini telah dihitung berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan dinyatakan sebagai kerugian negara akibat pelanggaran. Dan kemudian uang itu langsung disita penyidik serta dimasukkan ke rekening penampungan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus untuk digunakan sebagai barang bukti dalam proses di Mahkamah Agung. Dalam kasus ini beberapa orang telah diproses hukum dan telah dipidana. Dan disebut-sebut kasus ini juga masih berlanjut dengan beberapa saksi yang diperiksa.
Ya pemirsa, di gambar yang Anda saksikan terlihat Presiden sedang berbincang dengan anggota-anggota kabinet. Di antaranya ada Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, Jaksa Agung Esti Burhanuddin, yang disertai dengan beberapa jajaran Jaksa Agung Muda. Kemudian kita juga melihat ada Kepala BPKP dengan latar belakang tumpukan uang. Pada hari ini Kejaksaan Agung akan menyerahkan uang 13,3 triliun rupiah, 13 triliun 255 miliar 244 juta 538.149 rupiah, dan bagian terbesarnya berasal dari Wilmar Group sebesar 11,88 triliun, sementara Korporasi Permata Hijau Group disita 186 miliar 430 juta, dan Korporasi Musimas Group 1 triliun 188 miliar rupiah. Kasus ini bermula di tahun 2022 saat pemerintah menerapkan kebijakan eksportir CPO untuk menjual 20-30% produksi CPO bahan minyak goreng yang tadinya sebagian besar atau seluruhnya untuk ekspor, 20 hingga 30%-nya diwajibkan untuk dijual di dalam negeri. Kebijakan yang lebih dikenal dengan DMO, Domestic Market Obligation ini, kemudian dipakai sebagai celah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dari 3 grup yang disita sudah ada sekian tersangka. Kita ikuti acara pemirsa. Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, beserta hadirin tamu undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang dalam acara penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13 triliun 255 miliar 244 juta 538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan mengawali acara dengan menyaksikan bersama penayangan video penanganan perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya. Selamat menyaksikan. Indonesia, negeri dengan kekayaan alam yang luar biasa. Tanahnya subur, lautnya luas, dan hutan tropisnya menyimpan sumber daya yang jadi kebanggaan dunia. Salah satunya, kelapa sawit, komoditas emas hijau yang menjadikan Indonesia penghasil minyak sawit mentah CPO nomor 1 di dunia. Namun, di balik kejayaan itu muncul ironi.
produksi melimpah, tapi minyak goreng di pasar justru langka. Harga melonjak, rak-rak kosong, rakyat mengantre. Bagaimana mungkin negeri penghasil sawit terbesar justru kekurangan minyak goreng, padahal sudah ada kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) bagi perusahaan-perusahaan tersebut yang merupakan kewajiban sebagian hasil sawit digunakan untuk kebutuhan rakyat. Tapi kenyataannya, sebagian besar minyak justru diekspor. Kapal-kapal berlayar meninggalkan dapur rakyat yang kekurangan. Negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat. Dan ternyata memang itu ternyata adalah permainan manipulasi yang saya beri nama serakah nomik. Melihat kejanggalan ini, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah memproses hukum dengan mengungkap dalang di balik kelangkaan minyak goreng, serta berhasil membuktikan kerugian negara sebesar 17,7 triliun rupiah. Berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bagi kami, siapapun, saya akan lakukan penanganan ini yang luar biasa karena memerlukan kecepatan. Makanya hari ini kita tetapkan tersangka, hari ini kita tahan. Langkah tegas pun diambil melalui penyitaan. Lebih dari 13,2 triliun berhasil diamankan untuk negara. Dari jumlah itu, negara berhasil merampas uang hasil kejahatan Wilmar Group sebesar 11,88 triliun, serta Musimas dan Permata Hijau Group dengan total lebih dari 1 triliun. Dari kebun sawit hingga ruang sidang, Kejaksaan menegakkan hukum dengan tegas dan transparan. Karena hukum bukan sekadar aturan, melainkan penjaga keadilan dan kedaulatan ekonomi bangsa. Keadilan ditegakkan, kerugian negara dipulihkan, dan kemakmuran kembali ke tangan rakyat Indonesia. Baik, telah kita saksikan bersama penayangan video penanganan perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan laporan Jaksa Agung, Bapak Burhanuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Bapak Purbaya, Menteri Keuangan. Bapak Safi Samsudin, Menteri Pertahanan. Bapak Prasyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Bapak Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPKP, Pak Doni Uskaria, Bapak Teddy Indrawijaya, Sekretariat Kabinet, Kasum, Bapak Risak, para pejabat eselon 1 Kementerian Keuangan, para pejabat Jaksa Agung Muda, Kepala Badan, Bapak Geri Munardi, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia, Kasum, Bapak Agus Susanto, Wakil Direktur Utama Bank Rakyat, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang saya hormati, Bapak Geri Munardi, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia, Bapak Heri Panjaitan, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Bapak Agus Susanto, Wakil Direktur Utama Bank Rakyat, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur
Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin inayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya kepada industri kelas kelapa sawit. Kejaksaan Agung saat ini fokus penegakan hukumnya pada tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, dan khususnya adalah sektor yang menyangkut harkat hidup rakyat. Kita telah melakukan penindakan atas korupsi garam, korupsi gula, kemudian baja yang menyangkut harkat hidup masyarakat. Kami mengutamakan terlebih dahulu. Kemudian tentunya dalam perkara ini barang rampasan negara berupa uang akan kami serahkan kepada Kementerian Keuangan dan sebagai instansi yang berwenang mengelola keuangan negara. Dan tadi kemarin kami sudah melakukan eksekusinya, tinggal kami secara hari ini akan kami serahkan keseluruhan. Ini jumlahnya ini 13 triliun 255. Tetapi tidak mungkin kami hadirkan di sini semua. Kalau 13 triliun akan kami mungkin tempatnya yang tidak memungkinkan. Jadi ini sekitar 2,4 triliun. Bahwa Kejaksaan telah melakukan suatu penuntutan kepada grup korporasi yaitu Wilmar Group dan Musimas Group serta Permata Hijau Group. Total kerugian perekonomian negara itu 17 triliun. Dan hari ini kami akan serahkan sebesar 13.255 karena yang 4,4-nya adalah diminta kepada Musimas dan Permata Hijau. Mereka meminta penundaan dan kami karena situasinya perekonomian kami bisa menunda, tapi dengan satu kewajiban bahwa mereka harus menyerahkan pada kami ya kelapa sawit. Jadi kebun sawitnya, perusahaannya adalah menjadi tanggungan kami untuk yang 4,4 triliunnya. Kemudian para terdakwa Wilmar Group dengan total 11,88 triliun, kemudian Permata Hijau Group 1,86 miliar dan Musimas 1,8 triliun. Bahwa terdapat selisih pembayaran itu adalah yang 4,4 akan dilakukan pembayaran dengan penundaan dan mungkin cicilan-cicilan, tetapi kami juga akan meminta pada mereka untuk tetap ada tepat waktunya. Kami tidak mau ini berpanjangan sehingga kerugian-kerugian itu tidak segera kami kembalikan. Bahwa keberhasilan Kejaksaan dalam mengungkap pemulihan kerugian negara merupakan suatu wujud upaya Kejaksaan dalam menegakkan keadilan ekonomi yang semuanya ditujukan hanya untuk kemakmuran rakyat. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan, dan tentunya dalam kesempatan yang baik ini nanti bisa Bapak mungkin menyaksikan kami akan menyerahkan uang ini kepada Pak Menteri, dan tentunya saya harapkan terserah Pak Menteri mau digunakan untuk apanya, tapi apa yang kami lakukan semuanya untuk masyarakat Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan kami mengundang Presiden Republik Indonesia untuk menyaksikan bersama prosesi penyerahan berita acara dan kerugian. Baik, diserahkan berita acara dari Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13 triliun 255 miliar 244.538.149 rupiah. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi.
Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung yang saya banggakan. Yang hadir Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Menteri Keuangan Saudara Purbaya Yudi Sadewa. Ada profesornya enggak? Belum. Sebentar lagi lah. Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi. Udah dokter? Belum dokter? Saya juga belum. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Kepala BPKP Saudara Muhammad Yusuf Ateh. Udah dokter? Wow. Siapa yang belum saya sebut? Saudara-saudara sekalian, hadirin undangan serta rekan-rekan pers dan media yang saya hormati. Saudara-saudara, tentunya selalu tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar. Segala kebaikan, karunia, kesehatan yang kita terima. Sehingga hari ini kita bisa hadir di Kejaksaan Agung untuk menghadiri suatu acara walaupun simbolis tapi acara penting, yaitu penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13 miliar triliun, sorry enggak kita bayangkan ya uangnya 255 miliar 244 juta 538 rupiah dan 149.000 rupiah. Saudara, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan. Saudara-saudara, 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus oleh negara. Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern,
rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung nelayan itu kepala keluarganya 2.000. Jadi kalau dengan istri dan anak 3 itu 5.000 per desa. Kalau kali 1.000 itu 5 juta. 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak. Itu kalau 1.000, kalau 600 berarti 5 juta rakyat Indonesia. Ini saya ibaratkan arti daripada uang yang nyaris hilang. Dan ini baru satu sektor, kelapa sawit, dan satu bentuk penyimpangan, yaitu tidak diutamakan atau tidak dipatuhi kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bangsa dan negara, padahal ini adalah bumi dan air milik bangsa Indonesia. Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri. Rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sebetulnya menurut saya ya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini benar-benar murni keserakahan atau ini bisa digolongkan subversi ekonomi sebenarnya? Jadi saya sampaikan penghargaan saya kepada Kejaksaan, terima kasih. Tapi saya ingatkan masih banyak tugas kita, masih banyak tambang yang ilegal. Kerugian kita juga mungkin puluhan triliun kalau tidak ratusan triliun. Kegiatan-kegiatan ilegal sebagaimana dibuktikan oleh kita beberapa saat yang lalu dengan kita hentikan penyelundupan timah dan turunan-turunannya dari Bangka Belitung oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan dibantu oleh TNI secara masif dan lembaga-lembaga lain, Kejaksaan, polisi juga membantu, bea cukai, semuanya. Itu kerugiannya juga cukup besar. Diperkirakan kerugian itu 40 triliun setahun, dan ini sudah berjalan kurang lebih hampir 20 tahun. Jadi kita bisa bayangkan 30 triliun atau 40 triliun, katakanlah kita ambil angka rendahnya, katakanlah 20 triliun tiap tahun, yang sebenarnya lebih, kurang lebih ya, lembaga-lembaga internasional pun sudah mengkaji sekitar 3 miliar dolar setahun kerugiannya. Kalau dikali 20 tahun itu adalah ya 800 triliun. Apa yang bisa kita bangun? Negara apa yang bisa kita bangun dengan hal-hal seperti itu? Ilegal tambang, ilegal komunitas-komunitas lainnya, dengan segala bentuk cara dan modusnya.
ada under invoicing, ada over invoicing, intinya misinvoicing, yaitu penipuan, nipu kepada bangsa Indonesia yang sudah dengan begitu baik memberi fasilitas, memberi lahan, memberi HGU. Jadi saya kira intinya itu, saudara-saudara, selamat atas pekerjaan ini. Jangan surut, jangan malas, jangan menyerah. Ya. Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyatmu, saudara-saudara. Ya. Harta, apalagi didapatkan dengan cara yang mengorbankan rakyat kita, itu harta itu adalah harta yang haram, rezeki yang tidak baik, dan ujungnya pasti akan membawa ketidakbaikan kepada siapapun dan keluarganya. Saya sudah melihat terlalu banyak ya, pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita. Pengusaha-pengusaha pun saya ingatkan, dunia semakin sempit, bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban, sehingga kalau saudara menganggap ya kalau mereka para pengusaha-pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita. Kita tidak ingin mencari-cari masalah. Saya ingatkan terus kejaksaan, kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada untuk motivasi apapun. Ini saya ingatkan karena juga kejaksaan termasuk lembaga yang harus koreksi diri juga. Di antara jaksa-jaksa di daerah-daerah, saya dapat laporan, kita semua merasakan ada juga yang lakukan praktek-praktek yang mungkin tidak benar atau kurang benar. Jangan mencari-cari perkara, apalagi terhadap orang kecil. Ya. Orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat oleh mencari-cari hal yang tidak perlu dicari. Saya ingat beberapa saat yang lalu, saya ingat benar ada anak SD, anak di bawah umur ditangkap karena mencuri ayam. Saya ingat benar itu. Ini tidak masuk di akal. Hakim, jaksa, ada apa ngejar? Iya kan? Anda pasti ingat peristiwa itu. Ada lagi ibu-ibu ditangkap mencuri pohon. Mungkin ingat juga peristiwa itu. Ya. Ada apa? Penegak hukum harus punya hati. Hanya punya hati. Jangan istilahnya apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zolim, itu angkara murka, jahat. Orang
orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu. Kalau perlu si hakim, si jaksa atau si polisi pakai uangnya sendiri ganti ayamnya, anaknya dibantu. Anak itu saya ingat saya panggil tuh ke Hambalang, saya kasih beasiswa. Hal-hal semacam ini saya percaya sudah tidak terjadi lagi, saya berharap. Teringat rakyat kita ini sekarang pandai dan sekarang ada teknologi. Kalau ada apa-apa mereka punya gadget. Yang repot laporannya selalu langsung ke presiden, itu yang capek itu. Pak Prabowo begini, waduh, saya harus bereaksi karena itu rakyat kita, rakyat saya harus membela mereka. Saudara-saudara harus bantu saya menegakkan kebenaran, membela yang lemah. Yang kuat dia akan kuat, tapi yang kuat kalau melanggar hukum, ya kita adu kekuatan. Kuat negara atau kuat mereka, jangan mereka ngira Indonesia lemah. Saya kira itu dari saya. Selamat, dan marilah kita bersama-sama berjuang untuk menyelamatkan semua kekayaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sangat kaya, sangat kaya. Kalau kita bisa kelola dengan baik, kalau kita punya keberanian untuk kelola dengan baik, Indonesia akan cepat bangkit. Saya percaya itu, saya yakin itu. Kebetulan ini pas 1 tahun saya dilantik sebagai presiden. Jadi saya merasa ini istilahnya tanda-tanda baik. Di hari 1 tahun saya menyaksikan pemerintah Indonesia, kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah Indonesia memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat kerja keras, kerja yang gigih, yang berani, sehingga bisa membantu negara menyelamatkan kekayaan. Ingat, kalau kita lihat ini sama dengan 8.000 sekolah kita perbaiki, 5 juta nelayan bisa hidup, 5 juta dengan uang yang ada di sini. Saya ini greget, saya ingin kalau bisa kita kejar lagi itu ya, kekayaan yang diselewengkan. Terima kasih. Selamat bekerja di atas jalan yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om, santi, 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 om, namo buddhaya. Terima kasih. Pemirsa, baru saja Presiden Prabowo pada siang hari ini memberikan sambutan di acara siang ini adalah agenda penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya kepada industri kelapa sawit. Jika kita kembali mereview agenda hari ini, pemirsa, tadi Jaksa Agung juga sudah menyerahkan uang pengganti kerugian negara dalam kasus ini kepada Menteri Keuangan.
Kemudian Presiden dalam pernyataannya mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang dinilai gigih dan bekerja keras dalam melawan korupsi, manipulasi, serta berbagai bentuk penyelewengan. Ada beberapa yang bisa digarisbawahi pemirsa dalam pernyataan Presiden kali ini, bahwa Presiden mengatakan dengan uang sebesar 13 triliun rupiah ini, pemerintah bisa memperbaiki lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia. Dan jika dicontohkan juga, satu kampung nelayan modern dibangun dengan anggaran sekitar 20 miliar rupiah, maka dana sebesar ini bisa digunakan untuk membangun sekitar atau lebih dari 600 kampung nelayan. Presiden menekankan, baru satu sektor saja pemirsa, yaitu kelapa sawit, sudah ditemukan uang sebesar ini. Jadi Presiden yakin jika pemberantasan korupsi diperluas ke sektor-sektor lain, potensi pemulihan keuangan negara ini akan jauh lebih besar. Tadi di akhir sambutannya, Presiden juga berpesan agar semangat Kejaksaan Agung tidak surut dan tidak menyerah. Ia juga Presiden mengingatkan pentingnya koreksi diri juga, terutama agar tidak ada lagi oknum jaksa di daerah yang mencari celah untuk keuntungan pribadi. Acara siang ini, pemirsa, yang seperti Anda saksikan, tumpukan uang ini dilaksanakan menjadi simbol untuk bagaimana negara hadir dan juga perang melawan korupsi terus digaungkan. Total angka uang yang hari ini diserahkan, pemirsa, adalah 13 triliun 255 miliar 244 juta 538.149 rupiah. Kasus ini bermula dari kebijakan pemerintah Indonesia pada awal 2022 yang memberlakukan larangan untuk ekspor CPO dan juga turunannya. Kemudian pemerintah mengambil langkah ini sebagai respons terhadap pada saat itu kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di pasar domestik. Namun pada implementasinya, sejumlah oknum di pemerintahan dan pihak swasta diduga menyalahgunakan mekanisme pemberian fasilitas ekspor khusus ini. Beberapa perusahaan besar, perusahaan sawit besar menerima fasilitas ekspor meskipun mereka tidak memenuhi syarat untuk domestic market obligation-nya atau DMO-nya. Kejaksaan Agung kemudian menyelidiki dan mengungkap keterlibatan pejabat di kementerian serta petinggi perusahaan sawit besar, dan kasus ini kemudian berkembang menjadi salah satu skandal korupsi dengan nilai kerugian negara terbesar dalam sejarah sektor agribisnis Indonesia. Dan pemirsa, Kejaksaan Agung ini berhasil memulihkan kerugian negara melalui penyitaan dan penyerahan uang pengganti. Hingga Oktober 2025, total disita sekitar 14,4 triliun dari ketiga korporasi dengan rincian sebagai berikut. Misalnya dari Wilmar Group melalui 5 perusahaan anak usaha menyumbang sekitar 11,8 triliun. Permata Hijau Group menyumbang sekitar 1,3 triliun rupiah dan Muslim Mas Group menyumbang sekitar 1,3 triliun rupiah. Kejaksaan Agung juga terus menagih kewajiban pembayaran yang belum dilunasi oleh korporasi terkait untuk memastikan pemulihan kerugian negara secara maksimal. Sekali lagi pemirsa, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum kasus korupsi yang berdampak besar terhadap sektor industri kelapa sawit dan stabilitas harga minyak goreng nasional. Koleksi pribadi ya. Bisa diatur lagi tuh, bisa dirapikan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri agenda penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan juga turunannya kepada industri kelapa sawit. Presiden kembali menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara
Siang hari ini pemirsa, acara penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai lebih dari 13 triliun rupiah ini dilaksanakan secara simbolis. Tadi sudah diserahkan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Sudisadewa, yang kemudian juga tadi sudah disaksikan langsung oleh Presiden di Kompleks Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Presiden sangat mengapresiasi langkah dari Kejaksaan Agung yang dinilainya bekerja keras dan gigih dalam menindak korupsi, manipulasi, serta penyimpangan yang merugikan negara. Presiden menegaskan dana sebesar 13 triliun rupiah yang hari ini diserahkan, pemirsa, ini bukan angka yang kecil. Dari dana ini saja bisa memperbaiki lebih dari 8.000 sekolah atau membangun lebih dari 600 kampung nelayan modern. Presiden juga menyoroti bahwa dari satu sektor saja dana sebesar ini sudah bisa ditemukan, yaitu adalah dari sektor industri kelapa sawit. Presiden optimistis jika penegakan hukum terus diperluas ke sektor-sektor lain, potensi pemulihan aset negara akan jauh lebih besar. Momentum hari ini, pemirsa, melanjutkan langkah penting pemerintah dalam memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi. Jika kita review sebelumnya, pada 6 Oktober 2025, Presiden juga menyaksikan penyerahan 5 smelter dan aset senilai 1,4 triliun rupiah dari Kejaksaan Agung kepada PT Timah Tbk di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sehingga kalau kita simak bahwa kedua agenda ini menunjukkan kesinambungan upaya pemerintah dalam mengembalikan kekayaan negara, sekaligus menegaskan komitmen terhadap tata kelola sumber daya alam yang bersih dan juga transparan. Tadi dalam pernyataannya, pemirsa, Presiden juga meminta Kejaksaan Agung di tengah upaya mereka yang terus melawan korupsi ini, jangan lupa untuk terus menjaga integritas dan tidak memberi ruang bagi oknum-oknum yang kemudian mencoba merusak citra lembaga. Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam kasus korupsi pemberian fasilitas crude palm oil atau CPO di Kejaksaan Agung. Total Kejagung berhasil menyita sekitar 13,3 triliun rupiah sebagai uang pengganti dalam perkara ini. Untuk mengetahui informasi mendetail soal ini, berikut adalah wawancara dari Valery Budianto dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Febri Ardiansyah. Hari ini Kejaksaan Agung melakukan penyerahan uang penggantian sebesar 13,25 triliun rupiah, di mana penyerahan ini dilakukan bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selengkapnya terkait dengan penyerahan ini kita langsung tanyakan kepada Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah. Pak Febri, kabar baik? Baik, selamat pagi. Ya, Pak Febri, kita sama-sama lihat ya, di belakang ini sudah ada tumpukan uang besarannya 13,25 triliun rupiah. Ini uang dari mana dan kemudian nantinya akan diserahkan kepada Presiden seperti apa? Ya, ini perkara dimulai dari kosongnya pasar ya, dari minyak goreng, sehingga sudah proses panjang penanganan perkara ini, dan ini pun sempat juga putusan onslah di Pengadilan Negeri, kemudian kita kasasi alhamdulillah telah putus perkara penyimpangan ekspor CPU, dan ini pelakunya yang kita sidangkan ada 5 pengurus dari 3 grup perusahaan minyak sawit yang cukup besar. Kemudian untuk kerugian negara kita ajukan ada 3 korporasi. Dan yang terpenting di perkara ini hakim sependapat bahwa kerugian negara ditambah dengan pembuktian adanya kerugian perekonomian negara. Jadi kejaksaan sekarang tidak hanya mengejar kerugian negara yang terjadi, tetapi lebih menitik beratkan kepada perekonomian. Jadi rasanya cukup adil apabila kita hitung juga akibat yang terjadi dari tindak pidana korupsi ini masuk dalam kualifikasi perekonomian. Dan dalam perkara ini sudah putus ingkrah bahwa perekonomian terbukti. Ke depan ini bisa kita terapkan kembali dalam perkara-perkara yang berakibat kerugian perekonomian negara. Jadi akibat perbuatan ini kerugian negara timbul, tetapi kan pemerintah ada juga subsidi ya akibat perbuatan. Kemudian ada industri yang menyangkut minyak goreng juga rugi.
Nah ini dihitung, sehingga cukup besar kerugian perekonomian negara yang dalam perkara ini diputus oleh pengadilan. Ini kan besarannya 13,25 triliun ya. Kalau misalnya kita akumulasikan dengan jumlah yang sebelum sudah diserahkan, totalnya itu benar Pak, jadi 15,2 triliun untuk sepanjang tahun ini saja. Ya, jadi sudah kita masukkan ke PNBP selain daripada 13,2 T. Sebelumnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi juga sudah kita masukkan ke PNBP senilai 1,9 T. Jadi total sudah 15 T. Kejaksaan sudah setor ya, sudah masukkan ke Kementerian Keuangan. Nantinya ini pengelolaannya akan diberikan kepada siapa? Karena kan kalau kita lihat juga hari ini Menkeu juga diundang ya Pak? Ya, ya. Ini penyerahannya nanti dari Jaksa Agung ke Menkeu, kemudian nanti dari kebijakan Pak Menkeu lah ya, untuk penggunaan uang ini. Tapi di sisi kita penegakan hukum, yang jelas perintah Presiden sudah ada, bagaimana kerugian negara, kerugian perekonomian terhadap bidang-bidang usaha atau sumber kekayaan ya yang menjadi andalan bagi negeri ini tetap akan kita usahakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Ini kan awal mula, kalau kita tahu di awal tahun kan juga ada penetapan tersangka Pertamina Pak misalnya, berarti tidak menutup kemungkinan kalau nanti itu sudah inkrah juga akan ada uang pengganti yang diberikan pada negara juga ya Pak sebagai wujud komitmen untuk pidana tambahan. Oh iya jelas ya. Jadi semua perkara korupsi ini akan dihitung oleh auditor baik dari rekan-rekan BPK maupun BPKP, dan kita usahakan pembuktiannya. Apabila nanti ada perampasan yang diputus hakim, tentu akan menjadi penambahan bagi PNBP. Ya. Pak Febri, terakhir, bagaimana Bapak memaknai di 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Presiden bahkan sebelum sidang kabinet di giat pertama memutuskan untuk hadir ke Kejaksaan Agung menyaksikan penyerahan uang pengganti ini sebagai bentuk dukungan Presiden terhadap penegakan korupsi atau seperti apa? Ya, ini kita melihatnya bahwa ya, penegakan hukum ini memang dalam koridor bagaimana menyelamatkan sumber daya alam yang begitu besar. Kejahatan-kejahatan yang terjadi yang berakibat kepada kerugian negara yang cukup besar, ini menjadi prioritas kita. Ya, bagaimana beliau memberi arahan kepada kami bahwa penegakan hukum ini harus paralel untuk melihat sumber daya alam yang begitu besar, ini akan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Dan salah satu bentuk realisasi dari pasal 33 undang-undang ya, yang selalu ditekankan juga oleh Presiden Prabowo. Ya. Siap, terima kasih Jampitus Kejagung, Pak Febri Adriansyah. Selamat kembali menyusun uang-uang. Terima kasih Bapak. Dan itu pemirsa, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan apa saja yang menjadi uang pengganti besarannya 13,25 triliun rupiah yang hari ini akan diserahkan, disaksikan langsung secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan komitmen dari Kejaksaan Agung untuk mendukung pemerintahan yang bersih, memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Dari Jakarta, Valerie Budianto, Maulana Ridwan, Metro TV. Ya, informasi ini akan terus kami hadirkan perkembangannya pemirsa di program selanjutnya di program Metro Siang. Untuk saat ini kami tutup untuk breaking news. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.